Tapi ada juga karakter Anies Merah ketika di track itu dia tidak mau singset bodinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Banyumas Channel, dimana channel yang membahas tentang seputar perawatan burung kicauan dan berbagai pengalaman seputar perawatan burung. Oke teman, kali ini saya akan berbagi tentang mengenai ciri-ciri dan kondisi Anies Merah yang siap untuk dilombakan. Nah, ini banyak teman-teman yang mungkin belum tahu atau mungkin masih baru belajar merawat Anies Merah, ya seperti saya juga masih baru belajar merawat Anies Merah. Ini untuk teman-teman yang akan berangkat lomba atau ingin tahu apakah Anies Merahnya ini sudah siap atau belum. Nah, kita bisa lihat dari kondisi birahi dan emosinya ketika berada di rumah dengan perawatan harian ya yang sesuai dengan kita terapkan. Sebelum kita berangkat lomba, kita bisa lihat nih apakah Anies Merah kita sudah siap atau belum. Itu bisa kita lihat ketika kita coba cas dulu dengan beberapa Anies Merah. Ya, ini untuk yang punya lebih dari 1 ekor Anies Merah sih ya. Nah, mungkin kalau yang di rumah hanya punya 1 ekor, ya mau gimana lagi, kita harus cari teman, atau kalau tidak ya kita datanglah ke gantangan, kita buat ngecas, buat lihat kondisi burung kita apakah sudah siap atau belum. Yang pertama, salah satu ciri Anies Merah kita itu dalam kondisi yang bagus, antara birahi dan emosinya itu pas. Ketika kita cas di rumah dengan beberapa Anies Merah, dia itu menunjukkan kondisi fisik yang singset, atau istilahnya ada yang menyebut itu dia mau ngecun. Banyak ya, nggak tahu kalau di daerah teman-teman itu apa menyebutnya. Jadi ketika kita track itu dia langsung menunjukkan gaya yang singset atau ngecun. Tapi ada juga karakter Anies Merah ketika di track itu dia tidak mau singset bodinya, dia lebih mengembangkan bulunya, seolah-olah itu seperti burung yang tidak kondisi. Ada burung yang karakter seperti itu juga ada teman-teman. Jadi yang paling mengerti karakter terutama itu adalah kita sebagai sang pemiliknya. Nah, kalau di rumah ketika kita track dengan beberapa Anies Merah itu dia mau ngecun dan tidak menunjukkan emosi atau mengejar lawan, nah itu bisa kita pastikan 90% Anies Merah kita dalam kondisi birahi yang bagus, istilahnya on fire. Nah, jadi kalau kita lombakan ya kita tinggal mengadu nasib, kita hoki atau tidak. Nah, tergantung bagaimana burungnya nanti kerja di atas gantangan. Itu teman-teman. Jadi sebelum kita berangkat lomba, kalau kita punya beberapa Anies Merah, kita bisa mengetrek dulu di rumah. Atau ada juga Anies Merah itu yang responsif ketika kita dengarkan suara cuitan Anies Merah biasanya dari video YouTube atau rekaman MP3, suara Anies Merah yang ngecis atau pancingan lain sebagainya, itu dia langsung kenceng ketika kita dengarkan suara tersebut. Itu juga bisa kita simpulkan burung kita dalam kondisi birahi yang bagus dan sehat. Nah, itu teman-teman. Dan setelah itu, setelah kita track beberapa menit, ya maksimal 20 menit lah cukup untuk di rumah, kita coba gantungkan berjejeran sesama Anies Merah kita, atau kita bisa juga kita pisah. Tapi kalau saya biasanya saya jejerkan. Jadi setelah saya cas,
atau saya track itu saya gantungkan berjejeran, ya jarak antara 1 meter atau 1,5 meter lah tiap-tiap burung. Nah, dari situ kita bisa lihat lagi apakah burung ini ketika kita gantungkan itu dia langsung mau gacor teler atau dia masih ada emosi, atau dia tidak langsung gacor teler atau naik turun tangkringan. Biasanya ada yang seperti itu. Nah, itu kita amati lagi, kita evaluasi lagi. Oh, mungkin burung ini emosinya masih tinggi, atau mungkin cara pengecasan kita perlu beberapa trik. Nah, ada memang beberapa trik untuk cara ngecas anis merah ketika mau digantang. Jadi anis merah ini burung yang unik dan seni untuk melombakannya ini. Bukan cuma buka kerodong langsung kita cantolkan di tiang gantangan, enggak. Jadi kita harus bisa mengondisikan burung ketika ngecas, kita bisa mengondisikan burung ketika mau naik gandengan kurang beberapa menit. Nah, kita harus paham kalau di lomba anis merah ini. Setelah kita cas di rumah, kita gantungkan, burungnya langsung gacor teler, nggak ada emosi atau nggak ada naik turun tangkringan dulu, kita sudah bisa pastikan burung ini benar-benar siap untuk kita latih di arena lomba. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin baru belajar anis merah atau mungkin yang belum mengerti melihat kondisi anis merah kita siap untuk dilombakan atau tidak, ya semoga apa yang saya sampaikan dan saya bagikan di konten ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika dirasa kurang pas atau ada yang kurang cocok menurut teman-teman semua, mungkin kita hanya berbeda cara perawatan dan cara menangani burung anis merah masing-masing. Oke, cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.